Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan dimanapun Anda berada saat ini. Semoga kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang melimpah senantiasa menyertai hidup saudara. Sahabatku, kita akan segera memulai saat teduh untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa membuka saat teduh kita. Tuhan Allah kami, Tuhan yang benar dan yang hidup, kami datang kepadamu dengan kerinduan untuk bersatu teduh dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan pengajaran yang akan mengubahkan kami dan bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan, di zaman kehidupan modern ini, banyak orang ingin bergerak dengan cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Banyak orang ingin menyelesaikan satu pekerjaan dengan cepat supaya bisa berpindah melakukan pekerjaan yang lain. Saat Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang murid-muridnya. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus saat itu bukanlah agar murid-muridnya pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia, melainkan Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk tinggal di Yerusalem. Mari kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 3-5. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dari antara 500 orang murid yang bertemu dengan Tuhan Yesus, ternyata hanya sedikit saja yang tetap tinggal di Yerusalem seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus, yaitu sekitar 120 orang murid. Mari kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 14-15. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, sekitar 380 orang murid yang bertemu dengan Tuhan Yesus tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Mereka tidak tinggal diam di Yerusalem dan menantikan pencurahan Roh Kudus. Dalam hal ini kita bisa belajar bahwa banyak orang tidak bisa tinggal diam saja untuk menunggu, melainkan orang ingin bergerak dan ingin melakukan sesuatu dalam hidupnya. Padahal ada saat-saat di mana kita harus berhenti dan tinggal diam, terutama di saat-saat berikut ini. Saat tinggal diam yang pertama yaitu saat kita merasa lelah. Kelelahan secara fisik dan mental membutuhkan istirahat, dan istirahat berarti kita harus berhenti dari segala aktivitas kita secara fisik, serta mengarahkan diri kita untuk mencari Tuhan agar dikuatkan kembali secara mental. Terus melakukan aktivitas di saat kita merasa lelah hanya akan membuat kita rentan melakukan kesalahan dan akan merusak kesehatan tubuh kita. Tidak mencari Tuhan di saat kita merasa lelah secara mental akan membuat kita kehabisan tenaga dan semangat untuk terus melanjutkan kehidupan kita sehari-hari.
Oleh sebab itu, beristirahatlah saat diperlukan. Saat tinggal diam yang kedua, yaitu saat kita diabaikan orang. Diabaikan orang atau tidak dianggap ada merupakan hal yang tidak menyenangkan, dan biasanya reaksi kita adalah ingin membalas atau ingin menunjukkan prestasi kita agar bisa diperhatikan orang. Namun demikian, firman Tuhan mengatakan bahwa meskipun orang tua kita mengabaikan kita, namun Tuhan memperhatikan kita. Dia mempedulikan hal-hal yang paling kecil sekalipun. Perhatikan saja bahwa dibutuhkan 9 pasal dalam kitab Imamat untuk memberitahukan bangsa Israel hal-hal mendetail yang berkaitan dengan ibadah bangsa Israel. Artinya, Tuhan memperhatikan detail-detail yang paling kecil sekalipun, terlebih lagi dengan manusia yang dikasihinya. Saat kita diabaikan orang, tetaplah tinggal diam. Jangan berusaha mengangkat diri kita sendiri agar mendapatkan perhatian dari manusia lain, tetapi serahkanlah hal itu kepada Tuhan. Lebih baik mendapatkan pujian dari Tuhan daripada mendapatkan pujian dari manusia. Saat tinggal diam yang ketiga, yaitu saat kita tidak mengerti. Seringkali dalam kehidupan kita tidak mengerti mengapa hal-hal tertentu terjadi atas kita. Dan apabila kita terus-menerus berusaha untuk mencari alasan agar bisa mengerti, maka terkadang hal itu malah membuat kita jadi menyalahkan Tuhan apabila kita tidak menemukan ada hal yang salah, tetapi kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, tetap tinggal diam di saat kita tidak mengerti adalah hal yang bijaksana daripada kita berbuat salah dengan mulut dan tindakan kita sehingga akhirnya akan kita sesali. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, ada saat-saat di mana kita harus melakukan sesuatu, tetapi ada saat-saat di mana kita harus tinggal diam dan dibutuhkan hikmat Tuhan untuk bisa membedakan kedua hal tersebut. Kiranya kita terus tinggal di dalam Tuhan agar kita bisa mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya dengan penuh ketaatan. Nah, saudaraku, mari kita berdoa untuk menutup renungan hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat persekutuan yang indah denganmu hari ini. Terima kasih untuk pengajaran firman-Mu, agar sesekali di dalam hidup kami bisa tinggal diam di dalam Engkau, karena dalam tinggal diam itulah Engkau memperbaharui kekuatan kami. Meteraikanlah apa yang kami dengarkan hari ini di dalam hati kami, agar kami mengingatnya dan melakukannya dengan taat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.